kita perlu bertanya dengan jujur, masihkah keluarga menjadi ruang pewarisan iman? Atau justru iman semakin jarang dibicarakan dalam keseharian di keluarga? Gereja domestika Allah harus dihadirkan sebagai Allah yang memulihkan relasi, bukan mempertajam keretakan. Kesibukan pun sebenarnya kita masih bisa kok membicarakan hal-hal yang bernafaskan firman begitu. Tergantung sekarang kitanya hidup dalam firman nggak? Itu Kalau penting. kitanya nggak hidup dalam firman, gimana nafasnya nafas firman ya? Gitu. Ruang Tamu tayang pada hari Jumat terakhir setiap bulan, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube Yakoma PGI. Selamat malam sahabat Oikumene, selamat datang kembali di Ruang Tamu. Ruang temu yang aman, mendidik, dan membangun bersama saya, Ekuivalen Pangasih Raja Guguk yang akan menemani sahabat Oikumene selama kurang lebih 45 menit ke depan. Nah, sahabat Oikumene, realitas hari ini menunjukkan bahwa nggak sedikit keluarga yang kehilangan percakapan dan kedekatan di antara mereka. Anak-anak tumbuh dalam satu rumah, tapi sayangnya berjalan sendiri-sendiri. Orang tua sibuk dengan tuntutan kehidupan, sementara generasi muda semakin tenggelam dalam dunia digital yang membentuk cara mereka melihat diri dan masa depan. Dalam situasi seperti ini, kita perlu bertanya dengan jujur. Masihkah keluarga menjadi ruang pewarisan iman? Atau justru iman semakin jarang dibicarakan dalam keseharian di keluarga? Dalam tradisi gereja, keluarga dipahami sebagai ecclesia domestika, keluarga sebagai gereja. Artinya, rumah merupakan ruang pertama terjadinya pemuridan, tempat iman diwariskan lintas generasi. Namun, ketika keluarga mengalami krisis, justru fungsi ini pun ikut melemah. Karena itulah, sahabat Oikumene, kita, gereja, dipanggil untuk turut hadir sebagai komunitas yang memulihkan, sekaligus untuk memperlengkapi keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Kesadaran akan krisis keluarga inilah yang kemudian mendorong PGI bersama dengan gereja-gereja anggota untuk menghadirkan pelayanan yang berfokus pada penguatan keluarga, yaitu melalui kehadiran Biro Keluarga dan Anak PGI. Pelayanan ini diharapkan mampu membantu setiap gereja anggota untuk mendampingi keluarga, memperkuat relasi antar generasi, serta menghidupkan kembali pemuridan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu pada malam hari ini, Ruang Tamu mengangkat tema keluarga dalam krisis, memperkuat ecclesia domestika dan respons gereja, yaitu sebuah percakapan yang akan mengajak setiap kita membangun kesadaran bersama tentang krisis keluarga, sekaligus untuk melihat bagaimana gereja dipanggil meresponsnya demi masa depan generasi. Untuk menolong kita melihat isu ini dari perspektif gereja dan keluarga, telah hadir bersama kita dua narasumber. Yang pertama, Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi, selaku Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yang akan menolong kita melihat peran gereja sebagai komunitas terapeutik yang menghadirkan pemulihan bagi keluarga. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Evangelis Junianawati Suhendra, atau yang akrab dikenal sebagai Ibu Ane Kartawijaya, selaku Ketua Komisi Keluarga dan Anak PGI yang akan menolong kita melihat bagaimana keluarga dapat kembali berfungsi sebagai ruang pemuridan dan membangun relasi lintas generasi. Nah, sahabat Oikumene, untuk menolong setiap kita menggumuli isu ini dari perspektif baik itu gereja dan keluarga, maka telah hadir dua narasumber kita pada hari ini. Sekalian aja yuk langsung kita sambut narasumber kita yang pertama, Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi bersama dengan Ibu Ane Kartawijaya. Coba yang di studio boleh kasih tepuk tangan buat dua narasumber kita. Selamat datang di Ruang Tamu, ruang temu yang aman, mendidik, dan membangun.
Nah, Pak Jeki juga Ibu Ane, sesuai dengan topik kita pada hari ini yang juga tadi sudah kita sampaikan kepada seluruh sahabat Oikumene, pertanyaan pertama yang ingin kami lemparkan ini ke Pak Jeki dulu nih Pak. Kalau berbicara dalam hal dinamika perubahan sosial dan digital saat ini, nah menurut Bapak ketika keluarga menghadapi berbagai tantangan dan tekanan yang berdampak pada relasi, pada kesehatan mental dan pembentukan identitas generasi, gimana sih Pak gereja melihat dinamika ataupun realitas krisis keluarga ini dalam perspektif pastoral? Terima kasih. Bu Ane, apa kabar? Baik. Ketemu Bu Valen ya. Kita kok bicara krisis melulu ya? Banyak sekali krisis di sekitar kita. Saya ya dalam hari-hari belakangan ini memang kita bicara banyak krisis dan dampaknya ya, karena memang dinamika di sekitar kita, perubahan-perubahan sosial yang terjadi sifatnya tidak lagi linear, tapi eksponensial saya katakannya. Linear 1, 2, 3, kalau eksponensial itu 2, 4, atau 3, 6, 9, melompat-lompat, dan itu sangat cepat. Digital teknologi juga berkembang sangat cepat, nilai-nilai sosial bergeser, tekanan psikologis meningkat ya, bagi anak, bagi keluarga, dan mereka berada di tengah pusaran perubahan yang terkadang membingungkan, terkadang melelahkan ya. Oleh karena itu ya PGI memberikan concern serius, sangat serius ya, terkait dengan ketahanan keluarga. Saya mencatat banyak sekali aspek ya perubahan yang terjadi, baik secara kecepatan perubahan, sumber perubahan, ya struktur sosial, otoritas sosial yang berubah. Memang itu mengalami perubahan yang sangat luas dan sangat masif, dan turbulensinya ya itu terjadi dan berdampak pada keluarga-keluarga yang ada. Saya mengambil bagian juga di dalam jaringan interfaith yang memantau isu kesehatan mental anak-anak. Ya, ini yang sekarang berkembang saat ya berujung banyak pada tingkat bunuh diri dan lain-lain. Ya, sedihnya banyak kali itu tidak terlihat oleh orang dewasa, tidak terlihat oleh orang tua, tidak terlihat di rumah dan lain-lain. Ini sudah menjadi alarm kesehatan mental anak Indonesia. Oleh karena itu saatnya keluarga bergerak bersama, dan juga bagaimana gereja bicara tentang hal itu ya. Nah tadi dikatakan apa? Pendekatan pastoral gereja. Pendekatan pastoral gereja. Ya, baru beberapa waktu yang lalu juga saya bicara terkait dengan ini ya, bagaimana gereja sebagai komunitas terapeutik ya, mewartakan Allah yang memulihkan, ya, mewartakan Allah yang menyembuhkan. Ya, ini perspektif teologi pastoral ya, gambaran Alkitab Allah sebagai Allah penyembuh, Yahweh Rophe, ya, Allah yang menyembuhkan, memberikan fondasi teologis yang sangat esensial bagi pelayanan gereja terhadap keluarga dan anak di tengah perubahan sosial. Ya, beberapa poin yang bisa ditarik, di breakdown dalam kaitan dengan itu, misalnya pemulihan Allah yang berlangsung secara holistik. Ya, kalau Yeremia 30 ayat 17 dia bilang, sesungguhnya aku akan memberikan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Ya, demikianlah firman Tuhan, sebab engkau telah disebut yang terbuang, Sion yang tidak dipedulikan seorang pun. Ini tindakan pemulihan Tuhan yang tidak hanya menyasar aspek fisik, ya, tapi juga tindakan restoratif, pemulihan identitas, relasi, struktur sosial, umat yang mengalami dislokasi dan trauma kolektif. Ya, itu hal yang pertama. Yang kedua, pemulihan itu berlangsung dalam komunitas yang saling peduli. Ya, penting. Komunio, ya, persekutuan, tapi bukan cuma bentuk yang eksis, tapi relasi-relasi di dalamnya yang seperti apa, relasi-relasi yang paling peduli. Dan gereja mula-mula mencontohkan pendekatan holistik terhadap kepedulian seperti ini ya. Dijelaskan pada kita Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 ya, saya baca ya. Orang-orang percaya berbagi sumber daya, mendukung satu sama lain, dan menunjukkan rasa kebersamaan yang mendalam. Kerangka kerja ini menunjukkan bahwa gereja bukan sekedar perkumpulan orang percaya, melainkan komunitas yang dinamis, saling bergantung, di mana kepedulian timbal balik mendorong penyembuhan secara holistik.
Kita pernah mengalami itu ketika pandemi COVID terjadi. Ya, bagaimana itu spontan. Ya. Apa yang saya katakan DNA gereja sebagai keluarga yang saling peduli, saling menopang itu dinyatakan di situ. Bagaimana saling support. Ada pendeta yang sakit, semua support. Ada di ruang isolasi, banyak yang kirim surat, kirim lagu, kirim ini karena nggak bisa besuk dan lain-lain. Ya, di situ lalu saya katakan bahwa pendekatan pastoral ya tidak lagi seperti konvensional dulu, ya, konselor dan konseling. Tapi bagaimana community based approach, gereja sebagai keluarga. Jadi semua orang, semua elemen di dalam gereja adalah bagian dari tubuh yang satu yang bisa punya kontribusi bagi pemulihan, bagi penyembuhan. Ya, ini yang saya katakan pemulihan terjadi melalui satu tubuh. Ini yang metafora yang Paulus pakai dalam 1 Korintus 12 ayat 22 sampai 27 ya. 12 ayat 12 sampai 27. Ini dasar untuk memahami potensi terapeutik gereja ya. Paulus menekankan di situ kesatuan yang saling bergantung, menggambarkan bahwa setiap anggota memiliki peran yang unik. Setiap anggota punya kontribusi dan sangat diperlukan untuk kesehatan seluruh tubuh. Tapi bukan cuma itu. Ya, hal yang keempat yang mau saya katakan, bahwa pemulihan dilihat sebagai tanda eskatologis. Yesus memperluas dan memperdalam paradigma ini. Penyembuhan dilakukan Yesus bukan hanya tindakan terapeutik, tapi tanda eskatologis dari hadirnya kerajaan Allah. Ya, kalau kita ingat Lukas 10 ayat 10b, dia katakan, aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Itulah shalom, the wholeness, keutuhannya. Jadi itu juga adalah tindakan eskatologis. Ya, jadi dari perspektif pastoral kita melihat dari substansi, esensi pastoral ya, di dalam kaitan dengan pemulihan, tetapi juga bagaimana itu diwujudkan ya secara fungsional dalam tubuh gereja sebagai satu keluarga yang utuh, yang saling bergantung, saling support, saling mendukung satu dengan yang lain. Karena itu selalu saya katakan gereja adalah healing congregation, komunitas pemulih, komunitas penyembuh. Semua orang yang datang ke situ membawa lukanya. Ya, karena itu komunitas itu harus jadi komunitas yang terbuka, komunitas yang memulihkan. Wow, ini luar biasa. Ini dalam banget Kak, tadi menggunakan istilahnya Pak Jeki ya, bahwa gereja sebagai komunitas terapeutik yang berawal dari pendekatan pastoral tapi berujung pada hal-hal yang lebih luas, bahkan juga dari hal eskatologis, bagaimana mengejawantahkan kehadiran kerajaan Allah itu di dalam gereja. Tapi pertanyaan yang menarik tadi yang juga sudah sempat disinggung jawabannya oleh Pak Jeki adalah gereja perlu mengakui dulu bahwa anggotanya tidak semuanya baik-baik saja, begitu ya Pak ya? Ya, gereja adalah komunitas yang terbuka untuk merengkuh, membersamai luka. Ya, karena itu ya dia tidak ya itu yang saya katakan tadi ya, satu tubuh yang bersemai semua. Satu terbuka, semua baik-baik kena saja. Gitu ya. Jangankan anggota jemaat, para pelayan juga membawa luka. Nah, ya kadang-kadang dipaksa tampil ya karena saya pastor, saya pendeta, tapi mereka nggak tahu bahwa ya pelayan juga membawa luka-luka batin dan lain-lain. Ya. Jemaat juga harus melihat itu dan menyediakan sistem di mana para pelayan juga mereka bisa memperoleh healing proses di situ. Pendeta juga manusia, begitu kali ya Pak Jeki ya. Nah Pak Jeki, kita akan kembali lagi tentang pelayanan secara dari sudut pandang gereja. Tapi sebelumnya saya mau lempar dulu sebuah isu yang sebenarnya mungkin banyak sekali keluarga-keluarga yang saat ini bergumul dalam hal ini ya. Bahwa banyak keluarga Kristen hidupnya dalam satu rumah. Dulu saya pernah disindir sama mama saya, Alen, ini rumah bukan hotel. Ya, jadi jangan cuma numpang tidur, pagi-pagi check out keluar gitu ya. Bukan hotel mas, tempat kos. Nah, itu juga tuh tempat kos minimal bayar Bu, ini kan enggak. Nah, banyak banget keluarga Kristen yang hari ini tuh hidupnya di dalam satu rumah yang sama, di bawah atap yang sama, tapi jalannya sendiri-sendiri Bu. Bahwa ada orang tua yang ya karena in this economy gitu ya, kalau kata anak muda zaman now, semuanya sibuk, dua-duanya kerja, anak-anak juga tenggelam di dalam dunia digital. Bahkan juga percakapan iman, kalau dulu kan kita dibilangnya harus diajarkan dalam setiap waktu. Nah, percakapan iman juga tidak terjadi di dalam rumah. Sementara yang kayak tadi Pak Jeki bilang, orang kan biasanya bicara tentang gereja tuh cuma di weekend aja.
bagaimana anak belajar tentang iman di hari Minggu, di sekolah Minggu atau di kelas remaja gitu ya. Nah, dalam situasi seperti ini Bu, bagaimana menurut Ibu selaku praktisi keluarga juga, bagaimana supaya keluarga bisa berfungsi sebagai ecclesia domestika atau bisa dikatakan keluarga itu adalah juga gereja terkecil dan ruang pertama dalam membangun pemuritan intergenerasi. Gimana menurut Bu Ane? Yang pertama-tama mungkin yang perlu diluruskan dulu ya, bahwa ecclesia domestika itu bukannya program. Oke. Bukannya kegiatan tambahan. Kalau ecclesia domestika itu kita mengerti, kita pahami sebagai program atau kegiatan tambahan, even di rumah gitu ya, itu jadinya kayak gini nih, pinjem ya. Oke. Ya, kayak seolah-olah ini kehidupan kita ya, penuh dengan aktivitas-aktivitas, udah munjung begini kan. Nah kemudian kita bilang nih ke jemaat, ini dong jadi keluarga ecclesia domestika dong gitu ya. Apa yang dilakukan? Ceritain Alkitab dong. Nggak apa pakai tangan ya, ntar saya yang makan ya. Nah, ceritain Alkitab dong ke anak-anak dong gitu kan. Kemudian ikut dong pembinaan Sopa Sutri dong gitu ya. Nah saudara, kalau misalnya itu dilihat sebagai program, apa yang terjadi? Pasti ada yang jatuh. Gak cukup, gak muat, nggak sanggup muat gitu ya. Nggak heran kalau, saya balikin ya, nggak heran kalau mereka mengatakan, kalau dikatakan ayo memuridkan anakmu, nggak sempet gitu ya. Nah jadinya banyak hal yang kita perlu pikirkan supaya ecclesia domestika itu terwujud bukan sebagai program. Ya jadi kalau bukan sebagai program, jadi sebagai apa gitu kan ya? Sebagai spirit, sebagai jiwa, dan gaya hidup dari keluarga sebagai gereja itu sendiri. Saya pakai akronim rumah ya. Oke. Jadi kalau rumah itu ya, tunggu contekan saya mana tadi? Rumah maksudnya RUMAH gitu ya? RUMAH ya. Kalau saya pakai akronim RUMAH, pertama R ya. R itu ritme keseharian. Kan di ulangan 6 kan begitu ya. Berulang-ulang, waktu ini, waktu itu bangun, tidur, berdiri, segala macam gitu kan ya. Itu kan ritme keseharian kehidupan. Ya. Jadi dengan kata lain sebenarnya kita ini mesti evaluasi lagi hidup kita. Ritmenya kita ini sudah bernafaskan ecclesia domestika belum? Ya. Gitu ya. Jadi baru waktu bangun, pas bangun apa yang kita lakukan? Kalau pas bangun langsung mikirin saham misalnya. Iya bisa. Atau Shopee Live. Itu. Udah pasti kan disuruh ngajarin anak, sibuk apa Gak gitu kan sempet ya. gitu ya. Jadi ritme keseharian, misalnya contoh yang paling simpel aja, doa untuk anak. Doa untuk anak kan nggak perlu ekstra lagi. Waktu kita makan bersama, kita doakan anak-anak. Sebelum tidur kita doakan anak-anak. Sebelum berangkat sekolah, bentar-bentar sini mama doain gitu kan ya. Palingnya berapa menit begitu. Jadi ritme. Kedua, ucapan dan percakapan iman. Tadi kita ngomong ya, percakapan iman. Jadi apa sih yang kita bicarakan? Bukankah di keluarga itu kita lebih sering ngomongin logistik ya Pak ya? Kalau di PGI gitu nggak? Ups gitu. Logistik, jadi misalnya udah makan belum? Udah bikin PR belum ya? Siapa yang jemput anak? Siapa yang ini, siapa yang itu kan logistik. Nah jadi ucapan dan percakapan kita itu apakah sudah bernafaskan ecclesia domestika? Jadi di tengah kesibukan pun sebenarnya kita masih bisa kok membicarakan hal-hal yang bernafaskan firman begitu. Tergantung sekarang kitanya hidup dalam firman ya. Itu kalau kitanya nggak hidup dalam firman, gimana nafas firman ya gitu. Kemudian M ya, momen dan event kehidupan. Nah ini yang sebenarnya gereja bisa lakukan, yaitu bisa membekali keluarga-keluarga di dalam menjalankan kehidupan yang panjang ini. Kan ada tuh momen-momen, event-event kehidupan, fase-fasenya itu fase-fase ya, dari anak kemudian jadi remaja. Apakah waktu anak jadi remaja orang tua dibekali gitu ya, untuk nantinya dia bisa mendidik anak-anak nggak lagi seperti seorang anak tapi sebagai remaja, gitu ya. Kemudian banyak event-event kehidupan, pranikah, waktu sudah menikah, belum punya anak, waktu mau punya anak. Apa yang gereja bisa bekali orang tua supaya mereka bisa menjalankan ecclesia domestika ini? MA,
Kemudian A ya, arus musim kehidupan. Arus, oke. Hidup kita itu banyak musim kehidupan yang berganti-ganti. Jemaat kita juga begitu ya, termasuk krisis. Iya, betul. Krisis itu sebenarnya bagian dari musim Arus kehidupan juga. kita. Jadi ada musim paceklik, ada musim menabur, ada musim menuai, ada musim berjuang, begitu kan ya. Nah ini di dalam musim-musim kehidupan inilah sebenarnya gereja hadir untuk mendampingi keluarga-keluarga. Dan kalau gereja punya sistem ya, sebenarnya pendeta nggak harus semuanya pendeta gitu loh. Tapi kalau keluarga ini sudah menjadi keluarga-keluarga yang Ecclesia Domestika, yang tadi Pak Jeki mengatakan juga ya, therapeutic community begitu kan ya. Kemudian hari-hari penting. Jadi hari-hari penting atau milestone secara intensional itu yang sebenarnya saya maksudkan itu ya. Jadi mulai dari lahir bayi begitu ya, itu kan ada hari-hari yang penting yang dihadapi. Nah, saya pernah satu kali di satu gereja ya, anak-anak wisuda misalnya gitu ya. Nah, kemudian pendetanya undang anak-anak yang wisuda, didoakan gitu. Bahkan mau masuk semester baru gitu ya, jemaat yang guru-guru berdiri, kita doakan guru-guru untuk memasuki semester yang baru. Itu kan hal yang dimana kita melihat sekali lagi bukan nambahin sesuatu, Bukan nambahin program, tetapi melakukan hidup ini dengan cara yang berbeda dengan nafas Ecclesia Domestika. Nah, tapi tadi ada yang menarik Bu dari Ibu ya. Tadi supaya di summarize dulu ya. Tadi RUMAH, R-nya itu adalah tuh tiba-tiba si Halen yang lupa. Tadi apa Bu? Pancingan Bu. Ritme kehidupan, bahwa itu ada dalam tanda petik rutinitas, ada kebiasaan baik gitu ya. Ucapan-ucapan. Kemudian tadi momen-momen kehidupan. Kemudian tadi bagaimana arus-arus kehidupan, apa yang sedang terjadi, tantangan bahkan polikrisis begitu ya. Baru H itu hari-hari penting. Nah, tapi tadi ada statement dari Bu Anne yang penting banget, dibilang bagaimana kita hidup di dalam firman. Dan itu diajarkan kepada anak-anak. Tapi tadi Ibu menggarisbawahi bahwa sekarang pertanyaannya, kita udah hidup belum nih di dalam firman. Nah, karena itu saya mau lemparnya ke Pak Jeki. Jadi Bu Anne yang kasih pancingan nih Pak. Nah, tadi Pak Jeki juga sempat singgung juga bagaimana krisis-krisis itu gereja harus hadir. Karena gereja, keluarga itu berada di dalam krisis yang sama. Nah, mungkin boleh juga disampaikan kepada sahabat Oikumene nih Pak, bahwa ketika PGI akhirnya melihat, PGI bersama dengan gereja-gereja anggota melihat tentang krisis ini, dan akhirnya melahirkanlah Biro Keluarga dan Anak. Nah, mungkin Pak Jeki bisa jelaskan apa sih Pak yang diharapkan atau yang bisa dilakukan melalui Biro Keluarga dan Anak untuk membersamai gereja dan keluarga dalam hal menghadapi krisis-krisis ini. Silakan Pak. Satu, ngundang Bu Anne dan ngundang saya. Tahan. Bikin ruang tamu. Persoalannya jadwalnya cocok apa enggak nih Pak? Begini, PGI kan organisasi payung begitu ya. Dia punya kapasitas dan expertise pada sumber daya yang bisa diakses. Buktinya Ibu Anne hari ini ada di komisi, ada lagi yang lain-lain. Ya. Itu kekuatan ya untuk pooling resources, sehingga ketika kita bicarakan isu tertentu termasuk terkait dengan keluarga dan anak, kita bisa mendedahnya secara mendalam, tetapi juga pada langkah yang lebih berikut kita bisa mengeluarkan guidance atau juga panduan-panduan ya yang bisa dipakai secara general. Tentu masing-masing gereja punya konteks pergumulan masing-masing. Tapi hal-hal mendasar prinsipal tentang apa itu Ecclesia Domestika dan lain-lain itu bisa dikelola dalam kaitan dengan literasi bagi gereja-gereja secara terus-menerus. Yang kedua kan, misalnya sementara kita bikin buku tentang Ecclesia Domestika, orang mau tahu itu apa Ecclesia Domestika, mulai dari pendekatan konseptualnya sampai dengan hal-hal yang dikelola sehari-hari dalam kaitan dengan itu. Yang ketiga, PGI memainkan peran sebagai hub ya, penghubung ya, mediator, fasilitator. Dia tahu seluruh gereja anggota mana punya kapasitas lebih resources ada bagi orang-orang, tapi juga secara kelembagaan. Oke. Mana yang
kurang lebih sudah menerapkan ya pendekatan-pendekatan Ecclesia Domestika secara menarik dalam kehidupan bergerejanya. Mana gereja-gereja yang punya konsep utuh terkait dengan itu. Mana yang punya program-program, mana yang sudah mengelolanya dalam kehidupan menjadi gaya hidup, misalnya ya. Nah ini kan penting directory itu dibuat ada. PGI mampu melakukan itu sehingga bisa sharing resources. Bukan cuma pooling resources, tapi tiba-tiba dari gereja tertentu bilang kita ingin tahu ini bukan cuma konseptual, ini ada contoh loh komunitas ini, ada contoh loh. Jadi bagaimana dia mainstreaming, mengarus utamakan ya pendekatan-pendekatan Ecclesia Domestika, gereja berbasis keluarga itu ya untuk menjadi sesuatu yang menggetarkan dan menggerakkan. Itu menjadi sangat penting ya, mulai dari orang tahu sampai orang mau sampai orang suka. Oh iya, ini kita harus hidup seperti Bu Ana bilang tadi, bukan program tapi gaya hidup. Betul. Ya, keluarga. Bagaimana setiap keluarga mengelola gaya hidup berbasis, let's say, 3 panggilan gereja: marturia, koinonia, diakonia. Itu dulu pada dasar. Jadi saya kira PGI bisa memainkan peran pada wilayah itu dengan sangat baik. Strategik, lebih strategik. Asal gereja-gereja juga bekerja sama ya. Betul. Iya, iya. Dan Membuka untuk diri. bekerja sama harus mengakui bahwa mereka memerlukannya juga kan, Bu, membutuhkan hal ini. Iya. Nah, tapi Pak, itu kan apa yang bisa ditawarkan oleh PGI. Nah, tapi harapannya sendiri Pak, melalui keberadaan dari Biro Keluarga dan Anak, Panduan Ecclesia Domestika, apa yang PGI rindukan bisa terjadi di gereja-gereja bahkan sampai ke keluarga-keluarga? Ya sebenarnya kita kalau kita merindukan itu berarti sesuatu yang mungkin belum ada, tapi ada. Tapi kita harus akui bahwa kalau kita turun dan melihat ada banyak tradisi-tradisi baik yang mungkin berlaku. Saya kemarin baru dari Ambon. Hari Minggu saya masuk pendeta khotbah tentang Ecclesia Domestika. Dan dia angkat contoh mulai dari kearifan lokal keluarga-keluarga Kristen di Maluku. Wow. Ada tradisi piring natsar di rumah. Piring natsar itu adalah piring persembahan syukur di setiap keluarga Kristen yang dikhususkan ketika dapat gaji, dapat pendapatan, itu sudah ditaruh untuk persembahan syukur selama 1 bulan katakannya. Jadi tiap mau ke gereja mereka akan berdoa dan mengambil duit persembahan dan membawa. Ini kebiasaan baik. Ya. Ya, karena itu juga simbol untuk keluarga berkumpul dan mensyukuri. Lalu juga tradisi di meja makan misalnya, sekalipun dia tanya apakah ini masih tetap diberlakukan saat ini, tapi bahwa kita tidak endorse sesuatu yang baru ketika kita merindukan itu. Kita merindukan bahwa setiap keluarga yang punya tradisi-tradisi baik seperti itu menghidupkan, dan gereja membantu untuk mensinergiskannya menjadi sebuah strategi pelayanan di dalam gereja. Ya, jadi nah terkait contoh-contoh yang baik yang bisa dipelajari dari yang lain, kita bisa sharing resources, gagasan, contoh, sehingga kita menjadi komunitas yang saling belajar. Nah, komunitas yang saling belajar untuk itu, ya keluarga-keluarga ya bisa punya pegangan yang kuat di tengah seluruh situasi krisis seperti ini. Hal-hal yang mungkin sederhana saja tapi dilupakan. Ya, hal-hal yang sederhana saja dilupakan, seperti yang Bu Ana tadi bilang. Saya bertumbuh dengan hal-hal yang sederhana. Ya. Tentunya ini ideal masa lalu yang susah didapat. Saya selalu bilang saya belajar doa Bapak kami, pengakuan iman rasuli dihafal. Itu di meja makan keluarga. Itu bukan dari gereja. Ya, dari kecil baca Alkitab setiap malam. Tentu sekarang kita tidak bisa harapkan ya karena ini kerja. Tapi quality time itu dipakai seperti apa, ada media dan medium yang membantu untuk kita merasa selalu terhubung, merasa selalu hangat bahwa ada suara yang bilang halo, karena kamu udah berdoa atau saya mendoakan kamu, dan hal-hal kecil yang kadang-kadang ya kita tidak melihat itu sebagai sebuah kekuatan. Betul. Ya. Diremehkan ya Pak. Diremehkan. Padahal ternyata itu bisa jadi kekuatan yang luar biasa, kebiasaan. Saya jadi ingat dulu lagu Met Met Awon, nih orang Batak biasanya
relate nih, diajarkan juga di rumah, met tahun gitu ya. Nah berarti harapannya adalah, kerinduannya adalah bahwa setiap keluarga, setiap gereja sebenarnya bisa saling menguatkan. Entah itu ketika menghadapi krisis atau ketika bahkan memberikan atau sharing best practice atau kebiasaan-kebiasaan baik yang biasa dilakukan di keluarga-keluarga lintas generasi, lintas budaya. Demikian gitu ya Pak ya? Dan dengan media sekarang bisa sangat membantu. Betul. Kemarin waktu mau Christmas, mau Natal, kan saya minta teman-teman di beberapa gereja, cobalah ya, inisiasi misalnya 1 minggu ya, Road to Christmas. Hari ini kita masak apa, kita pokok doa apa, itu direkord keluarga masing-masing, di-share dengan keluarga lain. Gereja membantu men-share sehingga, mereka lakukan begini, kita juga punya tradisi apa. Setiap keluarga punya tradisi yang unik. Jadi kepikiran seperti sebenarnya kita tuh kayak balik ke ritme tadi ya, kan ritme kita setiap keluarga punya ritme. Istilahnya tuh PGI gereja membantu supaya ritme keluarga itu nggak digerus dengan arus zaman, ya. Tapi kembali ke mungkin lagu lama gitu ya, tapi ritme yang bener gitu ya, ritme yang baik gitu. Ya luar biasa ya. Kadang-kadang kan saya kan posting kadang-kadang. Pas saya lagi masak, bikin kue, bikin iya benar, sahabat Oikomen dan for your information. Kecil untuk bilang bahwa ini saya keluar kan saya lagi masak, kita berdoa atau ini. Iya. Bener Bu. Saya nggak papeda, belum kerasa aja, coba ya Pak. Sekarang saya hobi masak kebetulan. Nah, ini juga jadi ketika hal-hal baik, kebersamaan ini bukan menjadi sebuah ajang kontes, tapi sebenarnya menjadi berbagi semangat bahwa setiap orang pada dasarnya, setiap keluarga pada dasarnya memiliki keunikan yang tinggal dinyalakan kembali nih spiritnya, ataupun kalau misal dalam isu pasangan mungkin api romantismenya, kehangatannya gitu ya, supaya bisa melakukan hal-hal yang baik. Nah, berlanjut nih ke Bu Ane. Tadi kita ngomongin tentang waktu, Bu. Bahwa harapannya memang kan kenapa anak-anak ikut sekolah minggu tentu karena ingin ditanamkan nilai-nilai iman gitu ya. Tapi kan ada keterbatasan waktunya di situ. Sementara juga di rumah sebenarnya juga terbatas ya Bu, karena kan waktu yang lebih banyak itu mungkin di sekolah ataupun di lingkungan pergaulan. Nah, menurut Ibu, berbicara tentang realitas ini, gimana supaya keluarga bisa tetap berperan atau mengambil peran sebagai ruang utama pemuridan dalam hal intergenerasi ya, dari lintas dari kakek nenek ke orang tua bahkan sampai ke anak-anak, gimana Bu? Yang pertama sekali lagi ya, sebenarnya mesti dimulai dari awareness ya, dari kesadaran ya. Sadar bahwa kita tuh tidak bisa pakai sistem drop off. Ya, jadi artinya nitip anak di gereja gitu ya, tinggal gitu. Kita nggak bisa nuntut semuanya ke gereja. Bisa bayangkan nggak di sekolah minggu 1 jam, paling lama 2 jam, itu pun kalau nggak dikurangin ngelamun-ngelamun, berantem-berantem, main gadget gitu ya, dibandingkan 168 jam yang dihidupi oleh anak-anak, plus di dalamnya banyak pengaruh-pengaruh dari luar masuk lewat gadget gitu kan. Dengan kata lain, gereja nggak bisa bekerja sendiri. Gereja itu partner. Jadi kesadaran orang tua melihat bahwa saya tuh bukan customernya gereja. Saya ini jemaat gitu ya. Saya ini gereja gitu kan ya. Betul. Jadi bukannya kita melihat gereja udah pendeta udah dibayar gitu kan. Nggak bisa begitu tuh. Guru sekolah minggu, pembina, mereka semua adalah partner. Itu dulu penting dulu tuh sadar. Jadi kalau saya pakai akronim lagi, biar gampang diingatnya ya. Tunggu, contekan hilang. Kalau pakai akronim sadar, pertama S, sadarkan peran utama dari orang tua. Gereja perlu tuh untuk menyadarkan. Nah, mungkin lewat ibadah. Biasanya kalau mau menyadarkan peran orang tua, kadang gereja bikin seminar ya. Tapi biasanya yang perlu nggak datang. Betul. Jadi dengan kata lain, di dalam setiap khotbah, pendeta-pendeta tuh kalau bisa menyadarkan bahwa peran utama dalam pembinaan iman anak itu adalah orang tua. Ya, guru sekolah minggu, pembina itu partner yang mendukung. Kemudian arahkan secara teologis. Jadi gereja itu kayak kalau warna ya,
keluarga merah, gereja kuning. Oke. Merah itu kehangatan, gereja itu yang memberikan terang, arahan teologis. Wow. Jadi keluarga tetap butuh gereja, memberikan arah teologis, memberikan arah biblikanya, supaya ada bahan untuk diajarkan kepada anak-anak. Membahas hal yang dibahas di khotbah, dibahas juga di rumah. Misalnya seperti itu ya. Kemudian D, dukung dengan sumber daya. Gereja tuh perlu menyediakan sesuatu. Orang tua kadang ada yang mau ya, tapi bingung mau mulai dari mana gitu ya. Waktu punya anak, aduh saya pingin sekali, tapi nggak tahu mulai dari mana. Akhirnya apa yang dilakukan? Drop off ke sekolah minggu, karena orang tua tidak dibekali dengan materi, tidak dibekali dengan kurikulum, dan juga komunitas. Orang tua itu perlu sekali punya komunitas. Keluarga muda sekarang, coba lihat deh, anak muda sekarang ya, millennials, punya banyak komunitas kan? Komunitas sepeda, komunitas padel, komunitas apa. Nah pertanyaannya, ada nggak komunitas keluarga muda? Sama-sama bawa anak-anak, terus saling sharing bagaimana jadi ayah, bergumul soal polikrisis yang dihadapi, begitu ya. A, ajak kolaborasi, bukan alih peran. Ya, kolaborasi bukan alih peran, artinya guru sekolah minggu, pembimbing remaja dan pemuda, kerjasamalah dengan orang tua. Jangan alih peran. Oh, enggak, orang tua kamu nggak ngerti ya. Cerita aja sama saya bisa mengerti kamu. Tapi saya nggak bisa biayain kamu kuliah ya, gitu kan. Ya, nggak bisa alih peran. Kita mesti melibatkan dan merangkul orang tua, supaya orang tua, karena sampai mereka besar, sampai dewasa, orang tua tetap orang tua, begitu. Ya, kemudian terakhir respon dengan kerendahan hati dan disiplin. Ini penting sekali. Kalau kita nggak punya kerendahan hati, humble to know, menyadari bahwa saya perlu belajar. Jadi ada teachable, sifat yang mau belajar itu penting. Saya perlu belajar. Kadang-kadang orang tua sekarang merasa di Instagram banyak gitu kan, iya benar. Ya, TikTok banyak, tapi mana yang benar mana yang enggak kan tambah bingung. Iya, akhirnya suami istri berantem, mertua menantu berantem. Kasih makan anak mestinya begitu, enggak boleh. Kata Instagram bilangnya begini, tapi di Instagram ini bilangnya begitu. Akhirnya kan IG-nya Bu Ana gimana? Jadi ya, disinilah sebenarnya gereja perlu memberikan arahan. Dari sekian banyak potluck information tsunami, information yang benar yang mana sih, yang konsisten bisa kita jalani. Nah itu perlu sekali sebagai filter berarti juga. Iya, jadi nah maksud saya itu dari pihak gereja memberikan itu, dan dari pihak kita orang tua punyalah hati yang rendah hati untuk belajar. Kita rapuh, akuilah kita rapuh gitu ya, dan belajar bersama-sama. Kadang-kadang orang tua ada yang begini nih, saya ke gereja nggak dapat apa-apa. Ya kamu mau dapat apa? Ya kan? Tapi dengan hati yang humble, sadar pendeta pun sedang bertumbuh belajar sama-sama. Kita adalah komunitas apa tadi? Terapeutik. Ya, kita belajar bersama-sama saling menyembuhkan. Itu saya rasa begitu ya. Bu, mau highlight di R yang terakhir, terutama di kapasitas orang tua perlu rendah hati. Masalahnya adalah Bu, bukan masalah rendah hatinya, tapi banyak banget orang tua yang justru merasa rendah diri. Sehingga itulah terjadi banyak yang drop off. Karena mereka ngerasa, aduh aku nggak ngerti Alkitab, aku ini pendosa, aku ini masa lalunya begini begitu gitu ya Bu ya. Sehingga tidak cukup layak untuk melakukan pemuridan kepada anak-anaknya. Nah, menurut Ibu untuk hal yang sangat unik ini, hal yang sangat khas ini bagaimana Bu untuk orang tua yang dalam tanda petik kurang percaya diri lah bahwa setiap kita tuh sebenarnya bisa dipakai Tuhan untuk jadi perpanjangan tangan buat memberkati anak-anak kita. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kita masuk ke inti dari kekristenan. Kita hidup karena anugerah. Kita menjadi orang tua itu pun adalah anugerah. Dan percayalah ketika kita menjalaninya, grace upon grace ya, anugerah demi anugerah, ada anugerah di dalamnya. Jadi kalau kita berjalan bersama Tuhan tuh heran sekali loh. Tuhan tuh udah menyiapkan hikmat. Iya, jadi orang tua udah pasti nggak sempurna lah. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan itulah kita kemudian belajar bersandar pada Tuhan. Berapa banyak dari antara kita yang sudah punya anak dewasa dan anak dewasanya tidak menjadi seperti yang kita harapkan.
bersyukur sekali di dalam Alkitab contoh-contohnya juga seperti itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memang kita tidak sempurna, tetapi kasih karunia Tuhan itu tetap selamanya. Gitu. Jadi mengakui bahwa setiap kita rentan, setiap kita punya masa lalu penting, tapi juga mesti mengingat bahwa setiap kita punya masa depan, bahwa Tuhan terus membersamai kita. Nah, ini yang menjadi pengantar di closing statement kita hari ini nih. Buat Pak Jeki dulu nih, sebelum nanti balik lagi ke Bu Ane. Pak Jeki, jadi Pak, kalau pakai istilah anak zaman now, do's and don'ts dari gereja-gereja supaya bisa merespons krisis, terutama dalam krisis keluarga tadi, supaya terjadilah pemulihan intergenerasi tadi sebagai komunitas terapeutik. Apa Pak yang mesti dan tidak boleh dilakukan gereja? Kalau saya bilang mesti berarti lawannya tidak boleh ya. Iya, mesti dan tidak boleh. Iya, betul. Kalau saya bilang mesti berarti lawannya tidak boleh gitu ya. Baik, tapi saya ingatkan dulu ketika kita bicara gereja, dari apa yang Bu Ana sampaikan tadi, cara gereja hadir itu di atas 3 pilar. Oke. Institusi, pelayan, dan umat. Institusi, pelayan, dan umat. Oke. Ini 3 pilar yang menopang kehadiran gereja. Karena itu umat, keluarga adalah juga gereja. Betul. Para pelayan adalah juga gereja. Institusi, kelembagaan adalah juga gereja. Kolaborasi 3 pihak ini harus betul-betul scoringnya harus sama untuk itu. Institusi bisa sangat kuat, punya ide banyak, punya program banyak, tapi kalau para pelayannya tidak punya kapasitas untuk mengembrace apa yang dimaksud dengan Ecclesia Domestika, ya butuh penguatan kapasitas pelayan. Oke. Kalau pelayan punya inisiatif, kadang-kadang institusinya nggak mendukung, nggak ada tuh program kita, nggak ada konsennya. Tapi juga umat, kapasitas di umat. Bagaimana setiap keluarga melihat bahwa dia adalah bagian yang utuh, dia adalah tubuh gereja itu sendiri yang harus bagaimana harusnya dan tidak boleh ini ya. Kalau kita bicara gereja dalam pengertian eklesia, ya, bukan eklesiola. Eklesia itu yang besar. Eklesia domestika itu eklesiola, gereja kecil. Ya. Baik yang besar atau kecil sebagai komunitas pemulihan terapeutik, maka dia harus menghadirkan Allah sebagai Allah yang memulihkan identitas. Kembali pada pertanyaan awal tadi, dia harus terbuka untuk luka. Banyak remaja, orang-orang mengalami krisis identitas. Karena itu dia harus menjadi tempat di mana orang tidak boleh merasa terasing identitasnya. Harusnya. Sebaliknya, yang tidak boleh, ya kalau gereja menjadi sangat eksklusif di mana orang masuk kan ya. Itu. Yang kedua, bagaimana dia menghadirkan Allah yang memulihkan relasi. Ini relevan bagi keluarga-keluarga yang retak. Dalam Ecclesia Domestika, Allah harus dihadirkan sebagai Allah yang memulihkan relasi, bukan mempertajam keretakan. Ya, sebab kadang-kadang ya kita harus akui dalam gereja, dalam pengertian jemaat besar, relasi dipertajam di situ, keretakan dipertajam di situ ya. Orang tidak masuk dan merasa, aduh, aku disambut apapun adanya. Saya. Jadi Allah harus dihadirkan sebagai Allah yang memulihkan relasi. Allah yang memulihkan komunitas. Relevan bagi anak-anak yang terutama kehilangan belonging. Sekarang kan muncul istilah di orang-orang muda, believing without belonging. Betul. Mereka tidak punya belong ya. Ini komunitas hilang dari mereka, perspektif komunitas itu hilang dari mereka. Karena itu, bagaimana mereka merasa bahwa gereja, keluarga, jemaat itu komunitas, di mana kalau mereka tidak ada di situ mereka terasing. Ya. Jangan sudah di dalam malah menjadi terasing, sehingga mereka cari komunitasnya di luar. Nah, yang berikut apa? Dia harus menghadirkan Allah sebagai Allah yang memulihkan martabat. Ini relevan bagi mereka yang terluka dan terkena stigma sosial. Itu yang saya katakan tadi. Orang merasa ya masuk dia dengar khotbah, dia nyanyi, dia ini, tapi dia tidak merasa pulih. Bahkan di tengah gereja pun stigma bisa muncul. Ya. Jadi dia alih-alih menjadi healing community yang embrace luka, dia menjadi komunitas yang melukai. Itu memperdalam luka. Banyak yang seperti itu ya dalam pelayanan gereja. Dan yang terakhir, Allah yang memulihkan harapan.
Definisi komunitas yang memulihkan harapan. Dan ini relevan bagi mereka yang ya terluka akibat struktur-struktur yang tidak adil di tengah masyarakat dan lain-lainnya. Orang mencari komunitas, dan gereja harus menawarkan diri ya, bahwa harapan itu tetap hidup. Betul. Bahwa kita tetap menjadi terang sekalipun kegelapan ada di sekeliling kita. Kamu adalah terang dunia. Kita tidak membawa terang, kamu adalah terang. Iya. Kitalah terangnya kita gitu ya. Terang. Gereja harus menghadirkan kekuatan terang itu, sehingga martabat dipulihkan, bahwa mereka sekalipun berat beban yang mereka bawa ke situ, mereka merasa bahwa mereka ada terang dan tetap menyala ketika mereka masuk dalam komunitas itu. Jadi itu hal-hal yang harusnya. Ya, sebaliknya yang tidak ya. Berarti itu tadi yang saya katakan ya. Orang mau terang dari luar, masuk ke dalam terangnya mati. Iya. Wow, ini mungkin tambah satu lagi Pak, seperti bahwa menghadirkan Allah yang turut menderita bersama-sama dengan kerentanan keluarga, demikian ya Pak, seperti Yesus ya. Nah ini jadi jangan sampai nih, kalau Tuhan Yesus bilang, marilah datanglah kepadaku semua yang berbeban berat, letih sudah berbeban berat, tapi di gereja malah makin berat gitu kan, karena di stigma dan lain-lain. Oke, makasih Pak Jeki buat closing statement-nya tadi untuk apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh gereja-gereja. Nah sekarang kita beralih ke Bu Anne. Bu Anne boleh dong kasih pesan buat setiap kita itu adalah gereja, bahkan juga keluarga yang mendengarkan pada hari ini, bagaimana agar keluarga kembali mengingat panggilannya menjadi ruang pemuridan intergenerasi. Oke, saya sekali lagi pakai akronim ya. Oke. Supaya ingat peran orang tua, peran keluarga, dan juga peran komunitas gereja bagi anak muda, bagi generasi muda adalah pagar. P-A-G-A-R. P-A-G-A-R. Kita memagari. Tetapi ingat ya, pagar itu untuk melindungi. Bukan untuk mengurung, menghukum gitu ya. Kan kadang-kadang ya kita merasa tuh anak-anak hidup dalam bubbles ya. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Kayaknya kita memagari, tapi sebenarnya kita bukan sedang melindungi, tetapi menghukum. Nah sebenarnya gereja juga kan mestinya seperti yang tadi dikatakan ya, harus menjadi gereja yang memberkati, menjadi terang, begitu ya. Jadi ini yang penting saya rasa. Jadi kalau bicara pagar, P, pejuang amanat, satu, pejuang amanat. Kita tuh gereja dan orang tua punya amanat. Perintah, kalau di Ulangan 6 bilangnya perintah, nggak ada pilihan loh, nggak ada pilihan mau apa enggak, nggak ada, itu perintah yang harus diperhatikan, yaitu mengajarkan kepada anak-anak berulang-ulang untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Berarti itu perjuangan kita nih, perjuangan kita adalah untuk melindungi anak-anak kita, untuk mereka itu bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Arah Injil. Jadi yang menjadi pusat itu adalah Kristus. Jadi saya gambaran pagar juga ya. Kita kadang-kadang kan banyak polikrisis nih, banyak ancaman-ancaman yang kadang-kadang orang tua jadinya melarang anak-anak jadi paranoia gitu, takut ini, takut itu begitu kan. Tetapi sebenarnya kita mesti ingat si anak ini nih yang di dalam pagar itu, dia tuh mesti numbuh. Ya kalau kita cuma kasih pagar gak boleh ini, gak boleh itu, tapi dia nggak di nurture, nggak ada arah Injil dalamnya yang menjadi pusat, bukan Kristus, ya nggak bisa. Yang G, gempur akar dosa. Digempur gitu ya? Iya, gempur akar. Maksudnya saya gini, kan kita menghadapi banyak kejahatan. Nah, anak-anak kita juga dalam pertumbuhan ya. Mereka juga masih under construction lah gitu ya. Masih lagi bertumbuh. Dan mereka juga, jangan lupa, mereka manusia berdosa kan ya. Nah, jadi yang kita gempur, yang gempur anaknya. Nah, kadang-kadang orang tua kan anak bandel, anaknya yang digempur. Iya benar. Yang mesti digempur akarnya. Akarnya itu apa? Dosa kan. Berarti anak-anak butuh Injil. Anak-anak butuh di nurture. Anak-anak butuh dikasih kasih Kristus. Sehingga akar dosa itu bisa diselesaikan. Karena hanya Kristus yang bisa menyelesaikan akar dosa. Kemudian yang terakhir yaitu arahkan pada misi.
Jadi dengan kata lain seperti tadi ngomong ya, gereja terang, keluarga merah, gitu kan ya, hangat. Kuning, Terang kuning, keluarga merah, hangat ya. Nah ini nggak bisa jangan jalan terpisah. Jadi di gereja, ngerti firman, hahaha, di rumah digebukin anak, gitu kan ya. Itu kan berarti kan ada keterpisahan atau deket sama anak tapi nggak ngerti firman, gitu kan. Jadi bagaimana ini menjadi blend, orange, itu yang namanya Greggy Joyner bilang think orange. Kita berpikir sinergi gitu ya, utuh sebagai Ecclesia Domestika, ada kehangatan yang berpusat pada Injil, mengasihi dan juga melayani. Ada misi di dalam keluarga, keluarga yang bermisi, keluarga yang menjadi berkat buat masyarakat, yang berkarya di dalam ruang publik gitu. Tapi kan yang mesti diberesin dulu di dalam gitu. Dan yang terakhir R, rajut generasi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang kita kerjakan ini kita lagi jadi tukang rajut. Nah kalau lagi ngerajut ya, kalau rajut saudara lihat ya, kalau rajutan dilihat dari bawah jelek, ya kan? Apalagi kalau belum selesai, masih banyak kusut sana sini. Tapi kalau sudah selesai, lihat dari atas, dari perspektif Tuhan, jadi gambaran rajutan yang indah. Jadi kalau Komisi BKA sedang memperjuangkan Ecclesia Domestika, kita lagi ngerajut ya Pak. Ya, aduh ini gimana sih, kemana sih? Belum kelihatan. Belum kelihatan, gitu ya. belum lihat dari bawah, acak kadut gitu ya. Saya pernah dulu merajut. Oh ya. No proof sama dengan hoax Pak. Sampai sekarang masih disimpan. Oh gitu. Harus ditunjukkan. Jadi kalau misalnya kita sadar bahwa kita ini adalah tukang rajut, yang penting adalah kita taat pada Tuhan yang punya pola. Kita taat sama Tuhan punya pola, ya kita jalani. Karena kita sedang merajut generasi. Nah, benang-benangnya itu apa tuh? Benang-benangnya itu generasi muda, generasi tua, generasi dewasa, pemuda, remaja, sinergi. Jangan sampai gereja itu nyeplak-nyeplok. Iya. Ini remaja sendiri, pemuda sendiri itu saling gontok-gontokan. Komisi saya lebih penting dari kamu, gitu ya. Akhirnya nggak jadi rajutan yang indah. Tapi yang keluar, yang namanya keluarga, rajutan generasi itu menyatu dan sinergis. Itulah mengapa BKA backgroundnya orange, Bu. Ya betul, pink orange. Berhasil lo ngomong. Birunya PGI banget, ini orange karena juga di isu-isu perempuan, isu-isu anti kekerasan juga warnanya itu biasanya adalah orange. Jadi sahabat Oikumene, kita berbicara tentang panggilan keluarga untuk tadi menjadi pagar dalam arti melindungi, bukan untuk membatasi. Kemudian nah nih Bu, kan ekuivalen sangat sulit untuk menghafal akronim. A-nya arah Injil. Arah Injil, bahwa segala sesuatu didasarkan pada ajaran-ajaran, pada firman Tuhan, bukan karena pengertian kita sendiri. Kemudian G-nya tadi digempur. Gempurnya bukan anaknya yang digebukin, tapi bagaimana akarnya tuh apa? Akar masalahnya tuh apa? Akar dosanya tuh apa? A-nya lagi tadi adalah arahkan pada misi. Arahkan pada misi, bahwa setiap kita, setiap manusia, bukan cuma orang dewasa aja, sebagai imago Dei, sebagai gambar dan rupa Allah, memiliki panggilan yang luar biasa, memiliki master plan untuk bisa menjadi terang tadi ya. Dan yang terakhir R, rajut generasi. Rajut. Jadi selain tukang bangunan, kita adalah tukang rajut ya Bu ya, merajut generasi sesuai dengan pola, sesuai dengan master plan yang sudah Tuhan tentukan bagi setiap kita, yaitu pasti tentunya damai sejahtera gitu ya. Wow, kalau kita yang ada di studio, kita berikan dulu tepuk tangan buat dua narasumber kita pada hari ini. Ruang Tamu tayang pada hari Jumat terakhir setiap bulan, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube Yakoma PGI. Saya Ekuivalen Pangasi Raja Guguk bersama dengan kedua narasumber kita hari ini pamit undur diri, dan sampai bertemu lagi di Ruang Tamu, tempat percakapan dimulai dan harapan dirawat. Sampai jumpa.